Dan kalau dia janji, dia tepati. Banyak kali kita nih Bapak ini janji mah. Janji hanya tinggal janji. Tidak pernah tepati. Saya tidak tahu ini suami-suami yang ada di sini ini hari ini don janji don tepati kok tidak Saya satu waktu ketika kami KPI di Alor, perbatasan antara Alor Tengah Utara dan Alor Selatan. Saya tegur satu MC WL. Kebetulan dia seorang calon pendeta. Saya tegur dia. Malam kami mau lanjut, paginya saya bilang, engkau berhenti ucap kalimat yang tadi malam. Berhenti. Di Bapak yang mana? Tadi malam kita bermulai acara dia bilang, baik saudara-saudara, kita siap hati kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita bebaskan diri kita. Yang punya masalah kasih tinggal semua karena kita mau beribadah. Semua bilang amin. Saya bilang berhenti omong itu. Masa engkau suruh orang kalau mau datang menyembah Tuhan kasih tinggal di masalah di luar gereja, supaya dia habis ibadah di sini, dia keluar dia ambil di masalah kau bawa pulang. Justru kalau mau datang di Tuhan, datang bawa masalah semua. Kalau kita tidak mau kita punya masalah datang kepada Tuhan, kita mau di mana? Nanti terakhir di dalam gereja dia berapi-api, keluar di luar dia berair-air. Karena apa? Maksud ibadah kasih tinggal masalah di pintu. Pas keluar dia angkat kembali masalah pulang di rumah. Sampai rumah baku mulu. Padahal datang sini dengar berita tentang sukacita dan kasih. Bukankah pulang dengan beban? Mau datang di Tuhan datang dengan syukur. Ini beban ada tapi Tuhan terima kasih Tuhan kasih kita kekuatan. Kita percaya badai pasti berlalu. Jangan tunggu ketika sudah tidak berdaya. Memang ada banyak orang yang ketika sudah pegang uang itu memang dia terlalu berpikir. Jangankan pegang uang, kita yang tidak pegang uang sedikit-sedikit bilang, kalau saya ada uang mangkali gitu. Itu yang belum ada uang. Apalagi kalau dia sudah pegang uang banyak, baru pergi sendiri jauh dari keluarga, pegang uang banyak ini. Coba saudara bayangkan kalau di tangan saudara hari ini tiba-tiba dapat uang 2 miliar rupiah, lantas saudara suruh bilang, lo tinggal di Singapura situ sendiri-sendiri sah. Wih, saya yakin itu ngeri itu. Jadi kalau kita ada uang ini, rasa kepingin hidup senang-senang. Walaupun memang ada yang ada uang tapi sekikir juga. Untuk dia pun diri sedih sekikir sekali, apalagi dengan orang lain. Banyak orang ikut pelayanan tapi dia tidak menemukan apa yang Tuhan taruh dalam diri. Kakak, saya ikut majang suruh saya buat apa-apa Tuhan, saya ikut sah. Pokoknya saya ibadah, jangan suruh doa, wih berat. Biar saya lihat-lihat dulu gitu Itu bahaya itu. Itu dia saya kira tidak lagi di jalur itu. Dia di jalur 40 mungkin itu dia. Dia mulai keluar sedikit di situ. Saya melayani dan banyak orang terus berapa tanya saya, Pak Pendeta, yo bisa alat musik apa? Saya tidak bisa. Saya ini alat musik satu, saya itu pun juga hanya alat musik tiup. Ini apa? Saksofon. Livery. Bulan Agustus tuh baru dia bunyi. Tapi supaya apa? Supaya saya tidak merasa diri inti. Supaya saya menghargai yang ini, yang bermain. Karena betapa rumitnya. Satu saat kami pelayanan di satu daerah di Amarasi Barat. Saya mau menunggu sampai dorong bongkar kembali ini. Kan panggung itu dorong bawa dari Kupang. Tidak besar. Saya lihat, biasa panggung kok besar-besar. Kenapa ini panggung kecil? Saya mungkin besar begini saya. Kami baru selesai bongkar tuh, bukan kami, dorang. Saya kan hanya menonton. Dong baru selesai bongkar tuh jam 3 pagi. Kami habis setengah 10 malam, dong baru selesai bongkar jam 3 pagi. Saya bayangkan waktu dorang bawa, waktu dorang pasang, waktu dong melakukan semua di sini. Saya ini kan, dong taruh itu foto-foto sah. Bersama Pendeta Yandi, baru saya lagi tunjuk-tunjuk begini. Wih, sudah lihat betapa, kalau dong tidak ada. Berita tentang Tuhan Yesus ini di mana-mana. Saudara harus isi kita pun hidup. Orang mau omong apapun tentang Tuhan Yesus, saudara mesti
Tuhan Yesus. Amin. Kok anak-anak, ada yang sudah pacaran, sudah 2 saja. Yang belum pacaran coba angkat tangan. Yang belum. Nah, yang tidak tahu dia pacaran kok tidak, coba. Ini saya tanya, pacaran tidak ada, 2 saja. Yang tidak pacaran tidak ada. Nah, yang tidak tahu dia pacaran kok tidak. Biasanya yang tidak tahu dia pacaran kok tidak itu yang bikin rusak dunia. Orang yang tidak tahu dia pacaran kok tidak itu dong suka pakai ini kalimat, bilang, beta rasa karmana kok, kalau dia sebenarnya ada kerindu, dia ada ke beta malu. Saudara, jangan hanya karena hubungan sesaat itu, saudara, lupa Tuhan. Karena ini anak-anak muda, saya sulit ini, apalagi muka-muka dong, saya sulit. Baru pacaran dari satu, saya lawan orang tua. Di sini ada yang biasa lawan orang tua. Hanya tanggal pacaran. Bapak dan mama larang. Tidak mau, bilang cinta tuh bapak tidak bisa dipakai. Kita bukan hidup di zaman Siti Nurbaya. Iya. Nanti setengah mati baru datang kok. Bertanda kamu. Nah, saudara-saudara, saya kira ini bagian yang penting kepada kita. Apalagi kita sebut diri sebagai orang-orang percaya. Mestinya kepekaan kita tuh serius. PK sedikit terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan omong sampai yang orang susah. Kadang-kadang suami dan istri kita syukuran PK satu dari yang lain. Istri setengah mati pi salon kau perbaiki rambut dong kau suka jatuh begini lewat sih. Kita juga tidak bisa omong ame dia pun rambut sedikit. Mama rambut pu balicin lah. Macam kayak kulit ular saya. Mama. Ya omong ame apalah begitu supaya mam tua juga rasa suami juga ada perhatian sedikit. Bab tua juga susah ngajar pidatang di sini kita juga tidak bisa omong ame bab tua pun apa kok. Kita saling menjauhi kita pun hidup nih. Saudara-saudara, kita kan sibuk masing-masing di hari Senin sampai hari Sabtu. Ambil waktu sedikit nih, manja-manja sedikit toh. Gombal-gombal sedikit. Saya biasa ibu bikin teh tanya, gula pas kok tidak? Saya bilang mama, ini mau manis kok tidak manis tidak lebih hebat dari mama pun senyuman itu. Itu kalau mam tua saya bilang apa? Saya bilang tidak jadi lah. Kalau saya tidak. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa memang solidaritas itu harus dimulai dari lingkungan yang kecil. Jangan berharap. Saudara, kadang-kadang kita ini saya tidak bermaksud bilang yang dilakukan itu salah, tapi harus pada jalan yang benar. Beberapa orang ketika ada bencana di satu tempat tulis doa untuk niki-niki. Doa untuk niki-niki nah bawa gardus. Doa itu ya berdoa begini. Bukan minta uang. Jujur sedikit terhadap apa yang kita mau katakan. Pray for niki-niki. Itu bukan bawa gardus kok. Berdoa. Kalau bawa gardus dia nama minta untuk niki-niki. Minta untuk nela petu. Supaya yang benar itu yang kita mau jalankan. Kalau tidak nanti kita bermasalah di situ, saudara. Saudara bayangkan kalau 10 orang yang kita terima, kita ketemu tiap hari itu, kata yang dia ucapkan untuk kita itu adalah bersyukur. Itu hidup kita tambah semangat. Tapi coba kalau 10 orang yang kita ketemu itu jangan satu bilang hidup terlalu susah. Yang satu bilang betul susah. Terus yang satu bilang Pak Ju susah. Itu lama-lama kita yang tidak susah lama-lama deh. Saya terlalu susah. Bapak susah, saya susah aja kampung muka. Karena hidup ini hanya datang dengan kesusahan. Susah itu ada. Bukan tidak ada. Saya tidak mau ajar kita supaya tidak merasa susah. Bukan. Ada waktu susah, ada waktu senang. Tapi sikap kita itu lebih penting dari semua. Di bagian yang paling terakhir saya kirim catatan ringan yang kita semua tahu. Kita ini orang-orang berdosa semua. Tapi yang mau datang kepada Tuhan harusnya orang yang tahu bahwa dia orang berdosa. Karena dia tahu Tuhan pasti terima dia. Biasanya yang tidak rasa berdosa itu yang dia mau datang di Tuhan bikin apa lagi kalau dia tidak berdosa. Kalau pakai terminologi bilang dokter itu mencari orang yang sakit. Maka yang tidak sakit itu kan dia tidak perlu cari dokter. Maka harusnya hari ini kita bangun sebuah pikiran. Saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ini dosa. Saya tahu bahwa ini sulit bagi saya. Tapi kasih Bapa itu tiada batas. Dia menyambut kita.
Saya percaya setiap orang yang tersentuh hatinya, setiap orang yang mau menyadari kesalahan, dan apapun yang sementara dia jalani sebagai pelanggaran terhadap apa yang Tuhan mau, dia ambil keputusan hari ini datang dan Tuhan menerima. Percaya Tuhan? Percaya. Tapi apakah saudara mempercayakan hidupmu pada Tuhan? Belum tentu. Teman-teman pekabaran Injil suka pakai kisah tentang itu orang yang Pak Blondin itu, Charles Blondin, suka bentangkan tali begini kok dia langgar dari satu tempat ke tempatnya. Satu saat pas dia mau bikin di air terjun Niagara di Amerika, beta belum pernah pergi. Dia pun yang bawa acara bilang, saudara percaya beliau bisa dari sini ke sana? Percaya. Dia jalan dari sini sampai sana. Aman. Semua tepuk tangan. Saudara percaya kalau beliau bisa datang kembali dari sana ke sini? Iya. Tapi sekarang dia bawa gerobak satu isi pasir. Percaya? Separuh percaya, separuh tidak percaya. Kenapa kamu tidak percaya? Tadi jalan kosong Bapak. Sekarang bawa gerobak. Aku juga gerobak Bampica. Terus beliau coba datang. Sampai sini selamat. Yang tadi tidak percaya, semua percaya. Sekarang dia bilang, saudara percaya beliau dari sini kembali ke sana? Percaya? Iya. Bawa gerobak? Percaya. Muat manusia di atas? Percaya? Oi, muat pasir beda dan muat manusia Bapak. Tak kuju dia bilang, jatuh. Beda. Lalu, ketika ditanya, ini percaya? Percaya. Percaya bahwa gua bisa ke sana bawa gerobak muat manusia? Percaya. Nah kalau begitu kakak yang naik. Jangan saya. Saya asma. Jangan saya. Oke, sebelah percaya? Iya. Betul-betul percaya? Iya. Engkau yang naik? Jangan. Beta baru habis rapid. Positif. Saudara percaya? Ya, percaya. Kakak yang naik? Jangan. Baru habis vaksin. Imun agak turun sedikit. Akhirnya yang percaya semua tidak mau naik. Ada satu anak kecil datang, saya mau. Dia naik ke atas. Mulai dia naik di atas ini, dia mulai jalan. Saya nonton semua tahan napas. Takut kalau dong salah bernapas, jatuh. Waktu sampai di sana, orang-orang semua langsung tepuk tangan. Semua yang tadi tidak percaya, semua percaya. Tapi perhatian don tertuju kepada itu anak. Don bicara itu anak. Adik. Iya kakak. Kan dong panggil adik toh. Adik. Iya kakak. Kenapa adik mau naik? Kenapa adik berani? Dia bilang, karena Pak Blondin itu saya pun bapak. Saya pun bapak. Saya tahu saya pun bapak tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menghancurkan. Itu yang bernama mempercayakan diri. Banyak orang bilang percaya. Tapi belum tentu mempercayakan diri. Amin kok. Kadang-kadang kita ini egois, tidak peka. Saya setelah 2 tahun lalu, 31 Maret yang sakit kok mati itu. Anak-anak kan tidak suka lihat saya makan kurus, minum kopi. Tapi saya ini rasa kalau anak-anak tidak ada, berarti saya boleh makan. Kalau anak-anak ada, saya tahan diri. Ini dia pun nama munafik. Saya mulai sadar ini. Kadang-kadang kita nih mau PK itu, karena memang kan doa ada dan sudahlah PK. KPK-an kita tuh serius. KPK-an tuh juga punya tantangan, kan ini soal solidaritas. Saya pernah bilang pada saudara kita ini kalau di bulan Desember itu kan bulan baik. Di bulan baik itu menarik karena bangun pagi orang harus melakukan kebaikan. Ada nenek satu jalan bawa pepaya, kita bilang, nenek, mau pi mana? Mau pi pasar. Bawa apa? Pepaya. Aduh mari nenek, 8:30. Datang nenek duduk Nenek mau minum apa nenek? Nenek mau teh, kopi, bir, atau wine? Nenek pilih. Nenek bilang, nenek birsa kalau tidak wine. Nenek minum habis, terus kita ambil uang bayar. Nenek, ini uang nenek untuk ini pepaya. Ini ada beras sedikit, kopi, gula. Nenek tinggal di mana? Di bawah mata. Nanti nenek pulang, deng. Jalan kaki. Jangan jalan kaki, nenek. Jangan jalan kaki. Grab jemput nenek antar pi bawah mata. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Ini dia soal solidaritas terjadi. Karena waktu itu nenek datang, bapak yang lihat, bapak akan bilang, mama. Yo, mama. Oh kenapa? Lupa nenek sudah datang.
Memang itu nenek dong, itu seringkali bikin rusak kita pun rumah tangga itu. Itu nenek dong, itu tahu faham apa ya. Bikin kacau kita. Memang solidaritas itu tantangannya serius, saudara. Tantangan yang serius itu. Tapi kita belajar begitu rupa, saudara, untuk track yang Tuhan taruh begitu sebagai jalan. Ya taruh-taruhlah kita pun diri sedikit di situ. Kepuasan itu, saudara, hanya satu di penjara. Kalau kita isi dengan syukur. Selama bukan syukur yang kita isi di sini, selalu itu kata tidak puas itu yang akan muncul. Syukur itu berarti kita sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Terus mencari ya, tapi bersyukur berarti kami terima semuanya dengan hati yang terbuka. Kami terima semuanya. Kadang-kadang kita tidak terima semuanya, kita terima setengah-setengah dalam pengeluhan kita lagi. Ada yang salah, ada yang kurang dalam hidup ini. Manusia ini mau sampai kapan, saudara-saudara? Kita digoda oleh iblis, sudah bukan lagi dengan cara-cara yang menakutkan kita. Iblis kapan datang dengan muka berdarah-darah di atas tahu kita? Tidak ada lagi. Iblis sudah dengan cara-cara yang lebih gampang, yang lebih masuk akal. Iblis mencoba ganggu kita. Justru yang tukang bikin takut manusia itu sekarang manusia, bukan iblis. Betul tidak? Anak kecil tidak mau makan, bukan bilang ade makan. Justru dia pun mama yang bilang makan om sudah. Wah, ini anak juga terpaksa makan karena itu om dah. Wah, anak kecil tidak tidur, bukan dia kasih tidur baik, kasih mati lampu tidur sudah. Dia suruh dia suami keluar dari pintu belakang baru garung cendel. Om, adi tidur, adi. So kasih takut lagi, tipu lagi. Woi bertobat sudah. Jangan kerja bikin takut. Nanti besok-besok dong yang sudah besar ke kita jadi tua, tiap hari dong bikin takut kita. Sepadan berarti yang kuat menanggung yang lemah. Jadi adik-adik semua percaya Tuhan, jangan gadaikan Tuhan, jangan gadaikan itu iman. Hanya karena cinta. Cinta itu apa? Angkat tangan yang baru putus. Ada yang baru putus? Ada? Yang minggu lalu putus ada? Yang bulan lalu putus ada? Oh, kamu tidak pernah pacaran. Ya? Coba tanya yang baru putus. Belum mati kan? Belum. Ada om satu nanti mau. Tidak usah. Jadi jangan gade kita pun cinta akan Tuhan ini dengan cinta yang sesaat itu. Mau apa? Saudara nanti menikah, saya sudah berubah antara dia panggilan hari-hari. Yang sekarang ini kau bagaya sedikit bilang, Papa, Sumaam, Sumiim. Ini sekarang. Kosong kira nikah habis hanya Maam, Miim, Papa, Pipi. Kosong kira hanya ini. Tidak, itu akan berganti. Jadi jangan gadaikan iman hanya karena itu. Sudah dengar kok? Ya muda dong dengar. Kamu masih muda. Muda air. Ini bukan air biasa, air tergenang. Saudara harus taruh yang terbaik ini kepada siapa? Tuh. Hari ini, sekarang ini saudara. Sekarang ini. Ini masa pemurnian. Betul-betul kita dimurnikan. Mau percaya Tuhan atau kita ini hanya omong-omong tentang Tuhan tapi tidak percaya. Kita penuh dengan simbol-simbol saja. Salib besar 1 kilo. Kita merasa bahwa kita Kristen. Kristen bukan itu. Bukan simbol. Dan kalau dia janji, dia tepati. Banyak kali kita nih Bapak ini janji mah. Janji hanya tinggal janji. Tidak pernah tepati. Saya tidak tahu ini suami-suami yang ada di sini ini hari ini don janji don tepati kok tidak Ada tepati kok. Renungkan sah. Ini duduk agak baju aja. Tidak mungkin istri korek suami yang sudah dengar. Kan tidak mungkin. Tuhan itu waktu dia janji, dia berikan. Kedua, ketika dia mau mati bagi kita, dia mati.
Dinubuatkan nabi-nabi bahkan 800-700 tahun sebelum kedatangan Kristus. Dinubuat. Dia akan mati. Dan dia melakukan itu demi kita. Ini sebuah tanda solidaritas yang luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang mau menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saya bilang pada saudara, sebagai pendeta ini kami ini dikasih tahu, Pak Pendeta ada orang mati. Kami lari pi. Sampai sana orang menangis, kita juga menangis. Kasih mandi orang mati, kita juga mandi. Kasih pakai putih hitam, kita juga pakai putih hitam. Kasih masuk di peti, separuh juga mau masuk di dalam. Bawa pi kuburan, dong ikut. Pas turun di lubang kuburan, saya tidak jadi ikut. Kita hanya mendampingi sampai situ. Tuhan Yesus ini mati ganti kita. Kurang apa itu solidaritas? Dan gereja mesti belajar di sini. Saudara, hidup ini makin hari makin keras. Kita ada dalam satu dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu. Kita punya anak-anak dong ini yang tambah hari. Saya yakin kita punya anak-anak yang kecil dong yang sudah sekolah minggu karena pandemi ini. Satu saat kita suruh hafal 12 murid Yesus dong tidak tahu ini. Ada yang berani jamin dia punya anak bisa hafal 12 murid Yesus, ada kok? Bagus. 7 perkataan mulai hilang suara. 10 hukum pengakuan iman. 66 kitab. Kita punya anak dan dia punya mama, dia punya bapak dong itu tiap hari hanya pegang HP. Satu di tempat lain, satu di tempat lain. Dua orang bawa ngomong, tapi tidak aku kenal. Tunduk. Kiri. Ada musuh. Anak dong lebih hafal itu Free Fire daripada hafal 10 hukum. Jangan sampai satu saat kita bertanya Yesus itu siapa yang tidak tahu kan? Berapa banyak orang tua yang sekarang mengajarkan kepada anak-anaknya tentang iman? Ada berapa banyak orang tua? Coba sudah renungkan baik-baik. Kita masih ada rumput ini. Makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Tapi kita hidup ingin tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau tiap hari makin jauh, mau bagaimana? Sepadan itu berarti dua-dua sama-sama percaya Tuhan. Dua-dua percaya Tuhan. Jangan yang nona percaya Tuhan yang laki-laki suanggi. Itu tidak sepadan itu. Jadi carilah yang dua-dua percaya pada Tuhan. Amin kok. Jangan berharap pada dia pun kecantikan, dia pun kegantengan. Karena cantik dan ganteng itu akan selesai. Kamu ini cantik-cantik, ganteng-ganteng. Lihat dari jauh. Dan dekat juga. Tapi ganteng dan cantik itu akan selesai. Tidak percaya. 40 tahun ke depan, saudara bayangkan saudara pemuka. Kita takut. Jangan 40 tahun ke depan. Pak Pendeta ini pun zaman dulu itu kan belum ada kamera digital. Kayak kakak dong pun belum ada. Kita masih pakai tustel. Singkatan dari tusuk telinga. Tustel. Itu kita pakai film. Ada 12, ada 24, ada 36. Itu paling-paling ekstra 2. Jadi waktu mau foto itu kami cari gaya terbaik. Gaya terbaik di zaman kami itu rata-rata gaya pemain sepak bola. Harus duduk dengan kera baju diangkat sedikit begini. Buka sedikit kan. Rambut dikasih begini. Dagu dikasih luka sedikit. Kadang-kadang taruh burung nuri di sini. Foto kasih tinggal. Sekarang coba ambil kau lihat. Hampir-hampir kita mau menyangkal. Hampir-hampir. Kita kira itu gaya terbaik. Anak dong datang bilang, mana bapak? Bapak yang mana? Terus kita kasih tahu, bapak yang ini. Dia bilang, ini bapak. Jadi saudara, ingat sepadan itu berarti apa? Yang mudah-mudah sepadan itu apa? Sama-sama yang percaya Tuhan. Sudah dengar? Jangan hanya karena cinta kamu melupakan dan menjadikan Tuhan Yesus. Berhenti.
Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Murid. Dalam rasa bahasa Indonesia, biasakan disebut murid atau siswa. Murid atau siswa. Kalau siswa itu terkesan formal sekali, siswa kelas 6. Ya, dia sekolah habis, dia lulus, dia pindah guru. Tapi murid, saya pakai yang kita punya, yang dulu-dulu kalau nonton film-film silat itu, kalau ada satu buka jurus, yang satu langsung tahu. Lupung guru nama Pak Yandi toh. Karena lihat dari dia punya, oh ini Pak Yandi. Murid adalah seseorang yang belajar dari seorang guru. Supaya dari tindakan, dari kata-kata, dari perilaku, orang mengetahui siapa gurunya. Karena itu dinasihatkan. Pergi dan jadikan semua bangsa ini murid dari Yesus. Supaya dari tindakan, kata-kata, semuanya orang lihat, oh ini. Kita ini kan, bayangkan kita pusama dari orang tua itu. Boleh lihat kita seorang langsung bilang, dong waktu lihat siapa anak kedua, Gian itu pendiam. Dome Pak Yandi puana toh? Iya, pendiam macam lupung bapa betul. Dari dia dong kenal ini. Waktu lihat Jonathan tercerewet dan bilang, pasti kau dia pumama ini.